Ingat ya Aluna, dari awal kamu masuk hidup Gali, aku akan jamin hidup kamu dan rumah tangga kamu gak akan bahagia sedikit pun. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak begitu benci sama aku? Karena aku mau kamu menderita seumur hidup kamu. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Tuh kan, udah malam, masih aja teleponan sambil sembunyi-sembunyi. Telepon dari siapa itu? Teman kerja Mbak, urusan kantor. Besok ada laporan yang harus diselesaikan. Teman kerjanya lelaki pasti ya. Aku denger jelas suaranya barusan. Iya lelaki, tapi itu rekan satu tim Mbak. Kamu pikir aku ini bodoh? Jam segini masih nelepon, suaranya manja, ketawa-tawa pula. Itu bukan gaya orang bicara sama rekan kerja Aluna. Mbak jangan langsung nuduh, aku gak pernah macem-macem. Perempuan kalau selingkuh juga selalu bilang begitu. Polos di mulut, licik di belakang. Kenapa Mbak mikir sejauh itu ke aku? Karena aku tahu tipe perempuan kayak kamu di rumah jadi istri baik-baik, di luar cari perhatian laki-laki lain. Cukup Mbak, aku capek dipitnah terus. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya aja istri kamu, malam-malam begini baru aja nerima telepon dari lelaki lain. Telepon dari siapa, Aluna? Mas, itu cuma teman kerja, nanyain laporan besok. Laporan apa nelpon sampai malam begini? Kalau selingkuh ya jujur aja, gak usah beralasan soal pekerjaan. Jawab yang jujur. Kamu pikir aku gak punya perasaan? Kamu tega banget sama aku. Mas, tolong dengar dulu penjelasan aku. Penjelasan apa lagi? Dari dulu aku udah ngerasain kamu berubah. Aku bilang apa Gali? Dari awal Mbak udah curiga, udah sering ingetin kamu kalau istri kerja kantoran itu godaannya banyak. Mbak, jangan memperkeruh suasana, jangan malah bikin Mas Gali curiga ke aku. Aku nggak bikin curiga, aku cuma pengen Gali membuka matanya apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu gak rasanya jadi aku? Kerja capek, pulang malah dapet istri yang main belakang. Aku berani sumpah, aku nggak selingkuh. Orang selingkuh juga pintar sumpah. Kenapa Mbak begitu benci sama aku? Apa salah aku sampai Mbak segitunya? Salah kamu itu terlalu merasa paling benar. Gaji lebih gede, kerja lebih bagus. Kamu mau bikin Gali kelihatan gak ada apa-apanya kan? Aku nggak pernah ngerendahin Mas Gali. Cukup, aku bener-bener kecewa sama kamu. Aluna, Mas ngapain di sini? harusnya aku yang nanya ke kamu. Siapa dia? Saya Budi Mas, rekan kerja Aluna. Gua nggak nanya elu. Mas, aku habis meeting kantor. Oh, meeting kantor. Tapi berduaan di kafe. Tadi banyak kok Mas, udah ada yang duluan. Tapi kan aku dan Budi harus menyelesaikan laporan. Cukup. Aku nggak butuh penjelasan dari orang yang nggak tahu diri. Mas tolong jangan marah-marah di depan umum gini. Ini cuma urusan kerja. Urusan kerja itu di kantor, bukan di kafe. Kamu pikir aku bodoh? Aku udah capek, Aluna. Capek pura-pura percaya. Aku gak pernah macem-macem Mas. Malam teleponan, sekarang jalan berduaan di kafe. Menurut kamu semua ini kebetulan? Tapi aku ini memang lagi urusan kerjaan Mas. Aku nggak mau denger apa-apa lagi. Pulang sekarang juga. Tapi Mas, kerjaan aku belum beres. Jadi lebih penting kerjaan kamu daripada suami kamu. Mas, jangan kasar gitu. Lu gak usah ikut campur urusan gua. Dan gua ingetin, untuk yang terakhir kalinya, lu jauhin istri gua. Kamu itu jadi istri gak tahu diri. Dikasih kepercayaan malah dihianati. Aku ini masih kurang apa lagi sih di mata kamu? Aku gak pernah berkhianat Mas. Jangan so polos di depan aku. Kamu jangan percaya gitu aja sama mulut busuknya dia. Mbak Ratih, tolong jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Ikut campur? Aku ini kakaknya Gali. Aku punya hak buat ngingetin kalau adik aku dibodohi sama istrinya sendiri. Dari awal aku nikah sama kamu, hidup aku gak pernah tenang. Mas, aku kerja buat bantu kamu, buat rumah tangga kita. Bantu atau mau cari perhatian laki-laki lain? Astagfirullahaladzim Mas, jangan ngomong kayak gitu. Udah jelas
Jelas istri kamu itu punya pacar di kantornya, masih aja mengelak. Mbak jangan sembarangan nuduh, sumpah demi Tuhan aku nggak selingkuh, Mas. Mulai sekarang kamu harus nurut sama aku dan kamu harus berhenti kerja. Mas, jangan gitu. Pekerjaan itu masa depan kita. Dengar tuh, Galih. Masih aja membela kerjaannya. Kalau bukan karena ada laki-laki lain, ngapain segitunya dipertahanin? Aku nggak mau dengar alasan lagi. Pokoknya detik ini juga kamu harus berhenti kerja. Ini uang gajian, nggak banyak, tapi cukup buat kebutuhan rumah. Iya, Mas. Berapapun penghasilan yang kamu dapat, aku selalu bersyukur. Ya udah, aku mau berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Iya, Mas. Kalau udah ditinggal suami, jangan bengong aja. Rumah ini berantakan. Beberes sana. Iya, Mbak. Cepetan. Jangan lelet deh. Lantai belum dipel, dapur kotor, cucian piring juga numpuk. Mbak, gimana kalau kita kerjain kerjaan rumah ini berdua? Maksud kamu aku harus bantuin? Ngapain aku bantuin? Kan Mbak juga tinggal di rumah ini. Paling enggak kita kerjainnya bareng. Oh, jadi sekarang kamu ngungkit-ngungkit kalau aku ini cuma numpang. Bukan gitu, Mbak. Aku cuma minta tolong. Jadi kamu nggak suka aku tinggal di sini? Baru juga jadi istri, udah berani ngusir-ngusir. Astagfirullahaladzim, aku gak pernah kepikiran begitu. Terus, maksud kamu apa? Bilang, kan Mbak tinggal juga di rumah ini. Sekarang kamu udah jadi nyonya, merasa rumah ini cuma milik kamu. Enggak, Mbak, baru disuruh beberes aja udah banyak alasan kamu. Aku udah ngerjain semuanya sendiri dari pagi, Mbak. Itu kewajiban kamu, kewajiban seorang istri. Gak usah banyak ngebantah kamu. Udah kerjain aja sendiri, yang ikhlas. Makasih ya, Mas. Aluna, ini orang kemana sih? Dipanggil-panggil diem aja. Aluna. Iya, Mbak, ada apa? Ini paket aku COD, bayarin sekarang ya, 600.000. Ini paket apa, Mbak? Kok mahal banget? Nggak usah kepo, bayarin aja. Mbak, 600.000 itu bukan sedikit. Kamu tuh kenapa perhitungan banget sih? Bukan perhitungan, tapi uang itu uang apa? Oh, uang dari Galih ya? Kamu kan pagi tadi baru nerima gajian dari Galih. Bayarin ya. Tapi Mbak, uang gajian Mas Galih itu buat kebutuhan rumah sebulan. Terus kalau dipakai buat bayar paket Mbak, nanti kebutuhan rumah gimana? Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Halo? Apa? Ibu jatuh? Ya Allah, Ibu. Terima kasih ya Bu Joko, saya ke rumah Ibu sekarang. Aduh, telepon Mas Gali nggak aktif. Aku harus gimana ini? Aku harus ke rumah Ibu sekarang, aku nggak bisa nunggu. Maaf Mas, kali ini aku harus pergi tanpa izin. Dasar, rumah malah ditinggal kosong. Kemana sih perempuan itu? Bang Udin. Iya Mbak Rate, ada apa nih? Bang Udin ada lihat Aluna nggak? Istri adik saya itu. Mbak Aluna? Sejak tadi Udin jaga di pos, nggak kelihatan. Nah kan, hilang tanpa pamit. Mungkin ke warung kali Mbak, atau ada urusan mendadak. Urusan apaan coba? Dia itu pasti sengaja pergi tanpa pamit ke saya. Dia pasti ketemuan sama pacar gelapnya itu. Jangan suujon dulu Mbak. Saya ini kakak iparnya. Saya tahu banget dia itu kayak gimana orangnya. Justru karena keluarga, harusnya dijaga omongannya. Saya ini bicara apa adanya. Dia itu punya pacar di kantornya. Waduh, Mbak jangan sembarangan ngomong. Udin gak percaya. Mbak Aluna itu sopan, gak neko-neko. Perempuan kayak gitu emang pinter nutupin kebusukan. Aduh gak baik bicara seperti itu Mbak. Ya udah males saya ngomong sama Bang Udin. Loh, kok jadi kesel sama Udin? Mbak, Aluna mana? Belum pulang. Belum pulang.
Ini udah malam. Dari siang juga nggak kelihatan batang hidungnya. Pergi entah kemana. Atau enggak, pasti pergi sama pacarnya itu. Pacar, Iyalah, kamu lupa kalau dia punya pacar di kantornya itu. keterlaluan. Aku udah bilang ke dia, gak boleh keluar rumah sembarangan. Ini malah pergi gak bilang-bilang. Kamu dari mana? Mas, aku... Tuh kan, baru pulang. Kenapa? Jadi ketahuan ya kalau pulangnya telat? Aluna jawab, kamu dari mana? Mas, tolong jangan marah dulu. Aku udah jelas, Gali. Pasti habis ketemuan sama pacar gelapnya itu. Mbak jangan sembarangan ngomong. Mbak Rati bilang kamu pergi dari siang tanpa izin pula. Aku panik, Mas. Ibu jatuh. Alasan klasik. Giliran kepergok langsung bawa-bawa orang tua. Ibu aku beneran jatuh, Mbak. Kalau bener ke ibu, kenapa gak bilang dulu? Aku nelpon kamu berkali-kali, tapi telepon kamu nggak aktif. Ah, kamu pintar muter cerita. Mentang-mentang sekarang gak kerja, kamu malah makin bebas pergi pas Gali kerja. Benar-benar gak tahu malu kamu ya. Aku bener-bener ke rumah ibu, Mas. Kok Mbak sejahat itu ngomongnya? Cukup, aku gak mau ngedengar pembelaan lagi. Aluna, ini tagihan cicilan rumah, kenapa belum dibayar? Tanggal jatuh temponya itu hari ini. Mas, uangnya gak cukup. Nggak cukup, uang gajian kemarin kemana? Uangnya sebagian kepake Kepake buat apa? buat bayar belanja online Mbak Rati. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Aluna? Mbak kan beli paket itu COD 600.000. Aku yang bayarin. Jangan ngarang. Aku beli paket, tapi aku bayar sendiri. Mbak bohong. Berani kamu nuduh aku bohong? Aluna, jaga omongan kamu ke kakak aku. Mas, aku nggak bohong. Gali, kamu denger sendiri kan? Dia gampang banget nuduh orang. Mbak yang maksa aku buat bayarin. Gak usah ngarang cerita deh kamu. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Aku nggak mau dengar ribut-ribut. Kalau kamu mau percaya, aku bisa jelasin pelan-pelan. Jelasin apa? Kamu kan dari dulu pinter, bikin diri kamu kelihatan korban. Kenapa Mbak tega banget sih? Rati itu kakak aku lebih percaya sama dia. Dan yang jelas, cicilan rumah harus dibayar. Aku nggak mau tahu. Hari ini aku di PHK. Kenapa Mas? Perusahaan lagi ngurangin karyawan. Ada nama aku di dalam daftar nama itu. Ya udah nggak apa-apa Mas. Kita cari jalan sama-sama ya. Kalau kamu nggak kerja, kita makan apa? Mbak, tolong jangan bikin Mas Gali makin kepikiran. Aku ngerasa gagal jadi laki-laki. Kamu bukan gagal, kamu cuma lagi jatuh. Dan orang yang jatuh masih bisa berdiri lagi. Kamu kalau cuma ngomong itu gampang. Kamu gak tahu rasanya gak punya penghasilan. Justru karena aku tahu Mbak, aku mau Mas Gali kuat. Halo? Iya Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Telepon dari siapa? Perusahaan lamaku Mas, mereka nawarin aku kerjaan lagi. Tuh kan, masih aja berhubungan sama orang-orang lama, terutama sama teman lakinya itu pasti. Mbak jangan sembarangan. Kalau kamu gak main belakang, ngapain mereka tiba-tiba nawarin kerjaan lagi? Karena aku punya kinerja bagus di sana. Mereka masih kasih kesempatan kalau aku mau bergabung. Atau karena kamu udah berkhianat? Ini rezeki Mbak, bukan pengkhianatan. Perempuan baik itu gak akan berhubungan sama laki-laki lain. Itu koneksi kerja Mbak. Alah, alasan. Makanya dari dulu aku udah bilang, istri kamu itu gak beres. Apa iya kamu masih sering komunikasi sama laki-laki itu? Mas, ini tentang kerja. Lagi pula aku gak ada hubungan apa-apa. Cinta itu datang dari kebiasaan. Mulai dari komunikasi, terus sering ketemu. Mbak sengaja mau ngerusak semuanya ya? Aku cuma nyelamatin adik aku. Kalau perlu, kamu ceraikan aja dia sebelum makin jauh. Maksud Mbak apa? Gali, pikir pakai logika. Laki-laki nganggur, istri kerja lagi. Nanti kamu makin gak dihargai. Di luar sana dia senang-senang sama pacarnya. Mbak kenapa sih selalu ikut campur urusan rumah tangga aku? Karena kamu udah selingkuh di belakang Gali. Aku capek Mbak, bener-bener capek. Mbak selalu fitnah aku. Dan kamu Mas, semua yang aku jelaskan gak pernah didengar. Kamu lebih dengar omongan Mbak kamu. Aku udah gak kuat Mas. Aluna, tunggu. Biarin aja, gak usah dikejar. Perempuan kayak gitu gak bisa diatur. Luna,
Kamu pulang sendiri? Iya, Bu. Suami kamu mana? Nggak ikut, Bu. Kalian kenapa? Nggak apa-apa, cuma lagi capek. Ibu ini orang tua kamu. Kamu gak bisa bohong. Aku cuma pengen pulang, Bu. Ya udah, kamu istirahat aja di sini ya, Nak. Makasih ya, Bu. Rumah ini masih rumah kamu. Kalau kamu lagi ngerasa berat, pulanglah, Nak. Iya, Bu. Mbak, ada makan nggak? Aku lapar banget nih. Kamu aja gak kasih uang buat masak. Gimana Mbak mau masak? Aku belum dapat uang, Mbak. Ngojek hari ini sepi banget. Terus Mbak disuruh apa? Masak pakai angin? Aku capek, Mbak. Mbak juga capek. Kamu kira ngurus rumah sendirian itu gampang? Aku capek ngojek, mau makan malah nggak ada. Kaki Mbak lagi sakit. Dari pagi berdiri, nyuci, ngepel. Sekarang kamu datang cuma buat ngomelin Mbak. Dulu Aluna selalu masakin makanan buat kita. Jangan bawa-bawa nama dia. Aku cuma lapar, Mbak. Kamu cari makan sana sendiri. Jangan nyuruh Mbak. Galih, Galih. Kenapa, Mbak? Kaki Mbak rasanya makin sakit. Badan Mbak juga ngerasa demam. Kita ke rumah sakit, Mbak. Kita berobat sekarang. Pakai apa? Uang dari mana? Aku sih nggak punya. Kamu kan laki-laki. Masa nggak punya apa-apa? Usaha sana. Aku udah usaha, Mbak. Penghasilan dari ngojek Mbak tahu sendiri. Cuma cukup buat makan aja. Itu juga kadang masih kurang. Mbak nggak mau mati di rumah ini. Aduh, sakit banget. Maafin aku, Mbak. Aku bingung harus gimana. Aku nggak mungkin pinjem uang ke orang. Mau bayar pakai apa nanti? Kamu ini lembek banget sih. Usaha kemana aja, jangan pasrah. Dari kecil kamu Mbak urusin. Giliran Mbak sakit kayak gini kamu pasrah aja. Bang, ini motornya. Kondisinya masih bagus. Saya jual murah aja. Mau jual berapa nih? 3 juta, Bang. Yang penting cukup buat berobat mbak saya. Ya udah, saya coba dulu ya. Saya mau test drive. Iya, Bang. Tapi jangan lama-lama ya. Mbak saya udah nunggu nih di rumah. Kok lama banget sih cuma test drive aja? Duh, belum balik juga. Jangan-jangan. Wah, motor gua satu-satunya. Sialan. Mbak, Kamu kenapa? motor aku nggak ada, Mbak. Maksud kamu? Aku ketipu. Motornya dibawa orang, nggak balik lagi. Astagfirullah. Aku niat menjual motor itu buat berobat Mbak, tapi nasib sial menimpa aku. Sebenarnya aku yang udah jahat sama Aluna. Aku yang sering memfitnah Aluna. Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak lakuin itu? Karena Mbak gak suka lihat kamu bahagia. Gak mau rumah tangga kamu baik-baik aja. Mbak sadar nggak kalau Mbak udah bikin aku jadi benci sama istri aku sendiri? Maafin Mbak, Galih. Hidup aku sekarang udah hancur, Mbak. Hancur. Mbak nyesel, Galih. Mbak bener-bener nyesel.